Baik, disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, kita masuk ke jam 3:30 sore dan saatnya kita masuk ke sesi talk show bersama dengan Dr. Risa. Sobat Sehat, kondisi pandemi di Indonesia terus terkendali dengan baik. Aktivitas masyarakat pun berangsur kembali normal. Pemerintah terus mendorong masyarakat guna lengkapi diri dengan vaksinasi lengkap maupun booster. Bahkan Januari 2023, pemerintah juga telah memberikan kebijakan bahwa booster kedua dapat diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Namun, seberapa pentingnya booster di saat pandemi yang sudah terkendali? Akan kita kupas sore ini dalam topik imunitas tinggi. Booster untuk apa lagi? Telah hadir bersama saya melalui Zoom kedua narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Syahril SPP MPH selaku juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Dr. Reza Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Selamat sore, Dr. Syahril dan Dr. Reza. Ya, selamat sore, salam sehat semuanya, Dr. Selamat Reza, sore. Mas Nodi. Selamat sore, Dr. Syahril. Sobat sehat semuanya. Bagaimana kabarnya Dr. Syahril, Dr. Reza? Alhamdulillah, sehat. Sama, alhamdulillah baik. Semoga semuanya juga dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya, semoga sehat selalu ya untuk Dr. Syahril, Dr. Reza dan juga Sobat Sehat yang mendengarkan. Sobat Sehat, saya mengingatkan bahwa sore ini juga nantinya dapat disimak melalui Instagram Radio Kesehatan, Instagram Kemenkes RI, dan bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung bertanya seputar topik dapat mention melalui Radio Kesehatan maupun @Kemenkes_RI. Baik, saya ingin bertanya dulu nih ke Dr. Syahril, ini bagaimana kondisi COVID-19 saat ini, Dok? Mengingat kondisi sudah berasa normal kembali dan PPKM juga sudah dicabut. Apakah ada hasil penelitian mengenai kadar antibodi masyarakat saat ini sebetulnya seperti apa, Dok? Ya, terima kasih Mas Audi, Dr. Reza juga. Jadi kita bersyukur ya, sejak dicabutnya PPKM tanggal 30 Desember 2022, kan sebagian kita masih meragukan nih, benar nggak sih PPKM dicabut padahal kita harus masuk ke dalam Nataru gitu ya. Kemudian di Cina, di Jepang sedang naiknya kasus gitu ya, tinggi sekali saat itu. Tapi Bapak Presiden mengambil keputusan dengan beberapa pertimbangan. Nah, alhamdulillah sudah hampir sebulan ya, lebih sedikit ini parameter epidemiologi itu kan ada 4 tuh ya, jumlah kasus, kemudian angka kematian, kemudian orang-orang yang dirawat di rumah sakit, serta tingkat penularan. Jadi keempat parameter ini alhamdulillah semuanya menurun dan terkendali sekali. Jadi tidak ada lonjakan kasus, kemudian tidak ada penambahan kematian, juga masuk yang hospitalisasi juga tidak meningkat. Artinya apa? Alhamdulillah kondisi ini memang kita pertahankan dan alhamdulillah memang kita bisa. Nah itu juga didukung dengan survei ya, namanya survei serologi antibodi SARS-CoV-2 ya. Jadi kita kan sudah 3 kali nih, Dr. Reza ya, mengadakan ya. Satu di tahun Desember 2021, kemudian Juli 2022, dan kemarin terakhir 2023 Januari. Ya, nah itu orang dari berapa kota ya? Sebentar saya lihat ada berapa kota itu dilakukan pemeriksaan, sekitar 19 kabupaten kota itu, ya, banyak loh. Ya, dengan jumlah orang 16.286 yang diperiksa. Yang diperiksa apa? Itu darah dicek antibodinya. Nah, alhamdulillah antibodi yang ketiga ini penduduk yang diperiksa tadi ada 99%. Naik kalau yang sebelumnya adalah 98,5%, naik 5%. Artinya apa? Penduduk kita sebagian besar hampir 100% sudah punya antibodi. Nah, itu menambah keyakinan kita bahwasanya walaupun pandemi ini belum berakhir, kita dapat mengendalikan ini. Nah, mudah-mudahan walaupun kita sudah terkendali, kemudian survei serologinya juga tinggi, nah tentu saja kita akan mempertahankan ini. Ya, tentu saya mempertahankan sampai akhir,
sampai betul-betul pandemi ini dicabut. Sehingga kita berharap seluruh masyarakat tetap disiplin, ya, termasuk vaksinasi yang harus kita bahas atau kita akan ulas di sore hari ini, yaitu tentang vaksinasi booster ya yang kedua. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Syahril. Nah, ini cukup menarik ya, Dr. Reisa, karena bisa jadi masyarakat ada yang beranggapan imunitas tuh udah tinggi, kondisi udah stabil, jadi ya udah sih ya lah, nggak usah booster aja, ngapain sih, apa urgensinya? Malah mungkin udah lupa, ini masih pandemi ya sebenarnya ya. Nah, ini gimana nih Dr. Reisa akan hal ini? Iya, sebenarnya kita semua kan pasti bersyukur sekali ya dengan kondisi yang sekarang saat ini, di mana penanganan pandemi di Indonesia ini baik sekali dan kondisinya juga stabil sejauh ini, sehingga kita semua nih bisa beraktivitas kembali nih ya di luar rumah, pembelajaran juga sudah seperti biasa, tatap muka kembali di sekolah gitu ya. Jadi mengingat situasi yang terkontrol dengan baik ini harus kita jaga dengan baik supaya nggak ada lagi lonjakan kasus. Ya perlu diingat kembali bahwa memang kalau dibilang pandemi memang belum usai, karena kan sebenarnya status pandemi ini lagi-lagi WHO kan yang berhak untuk mencabut statusnya gitu. Nah, supaya pandemi ini tetap terkontrol dengan baik situasinya seperti ini gitu ya. Nah, salah satu upaya yang penting sekali adalah justru dengan melakukan vaksinasi lengkap maupun booster. Karena apa? Ya kita harus ingat, karena setelah 6 bulan pasca penyuntikan vaksin dosis lengkap, pasti akan terjadi penurunan antibodi dalam tubuh kita masing-masing untuk COVID-19-nya. Sehingga memang dibutuhkan yang namanya vaksin booster agar meningkat kembali proteksi diri terhadap COVID-19-nya karena terbentuk lagi antibodi dengan dosis yang optimal. Jadi ini penting sekali untuk dilakukan terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang kalau sudah melengkapi vaksinasi sebanyak 2 dosis, ya jangan lupa untuk lengkapi juga dengan vaksinasi booster atau lanjutannya. Supaya kalau misalnya masih ada penyakitnya di sekitar kita, kita jadi tidak mudah tertular lagi, atau akan mengurangi resiko perburukan kalaupun sampai terinfeksi COVID-19. Nah, apalagi saat ini kan pemerintah nih ya, Sobat Sehat, sudah memperbolehkan vaksinasi booster kedua. Artinya ini suntikan keempat gitu ya. Ya, bagi lansia dan juga bagi masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, jadi kalau yang sebelumnya booster kedua ini kan hanya diberikan ditujukan kepada tenaga kesehatan, kelompok rentan gitu ya. Kemudian yang kedua juga diberikan pada lansia 60 tahun ke atas. Nah, kalau sekarang booster kedua ini udah boleh nih untuk 18 tahun ke atas gitu. Jadi ya sebaiknya kita manfaatkan dengan baik supaya bisa meminimalisir dari penularan COVID-19 apapun variannya. Kalaupun nanti ada mutasi-mutasi yang mungkin saja muncul lagi gitu. Baik, ini menyambung yang telah disampaikan oleh Dr. Reisa nih. Untuk Dr. Syahril, seperti apa kebijakan selengkapnya dari vaksinasi booster kedua pemerintah saat ini, Dok? Dr. Syahril masih mute. Oh, di mute. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk pemahaman kita bersama, jadi vaksin ya, baik itu vaksin 1, vaksin 2 yang disebut dengan vaksinasi lengkap, apalagi dengan booster 1, 2, itu adalah upaya kita ya, upaya alami, upaya kita dalam rangka membentuk antibodi di tubuh manusia itu, supaya apa? Supaya kalau dia kena virus itu, COVID itu tidak terlalu berat, ya, boleh kena lah gitu, tapi nggak berat-berat, nggak perlu masuk rumah sakit. Nah, kalau sudah masuk rumah sakit, apalagi dengan komorbid yang tinggi, itu ya berat, kasihan. Nah, untuk itu kita sudah melewati vaksin 1, vaksin 2. Kemudian vaksin ketiga atau booster 1, itu sudah kita lewati juga. Nah, karena pandemi ini masih berlangsung terus, ya, kemudian masa efektifnya antibodi itu menurun setelah 6 bulan, berkurang lah. Nah, walaupun kemarin serosurvei itu mengatakan 99%, itu artinya apa? Di dalam tubuh kita bisa terbentuk antibodi dari paparan penyakit itu sendiri, yang kedua dari vaksin. Nah, pemerintah memfasilitasi itu. Nah, dengan
pada bulan November kita kan mengeluarkan tuh vaksinasi booster kedua itu hanya untuk tenaga kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan. Kemudian banyak yang minta bagaimana yang lain. Akhirnya prioritas kita berikan kepada lansia dan seluruh umur di atas 18 tahun. Itu maksudnya begitu. Nah, harapannya apa? Kita betul-betul mengawal pandemi ini sampai terakhir. Jangan sampai kekebalan ini menurun ya sementara pandemi ini masih berjalan. Nah, sehingga kita berharap dengan vaksin ini menambah antibodi, kadar antibodi kekebalan itu, sehingga masyarakat kita ini walaupun dalam masa pandemi dia tetap dalam keadaan sehat, walaupun sakit tidak terlalu berat. Nah, tentu saja ini dibutuhkan kesadaran bagi masyarakat. Ayo dong diajak orang tuanya ya, kemudian petugas kesehatan menjemput bola gitu terus ya. Kadang-kadang kan akses pelayanan kan sulit tuh ya. Nah, dan diyakinkan sekarang bahwasanya vaksin kita cukup ya. Apalagi sekarang sudah ada vaksin buatan dalam negeri itu. Indovac dan Inavac itu cukup untuk mensuplai kebutuhan logistik kita dan juga tidak berbayar. Kan ada isu di Indonesia ya. Nanti kalau sebentar lagi akan bayar loh vaksin. Nah, sebelum ini terjadi begitu, yuk kita manfaatkan ini untuk kepentingan kita bersama. Saya kira itu Mas Audi, mudah-mudahan seluruh masyarakat memahami ini dan ayo dong kita berkolaborasi. Betul. Apalagi ini sudah bisa nggak perlu nunggu tiket lagi ya, Dokter Syahril ya. Jadi masyarakat umum kan udah bisa memanfaatkan kesempatan untuk vaksinasi COVID booster kedua ini. Betul. Saat ini juga. Kan pertanyaannya, di mana dilakukannya? Di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau di sentra vaksinasi yang diselenggarakan oleh pihak yang lain, swasta boleh, ABRI boleh, TNI boleh ya. Tapi terutama di fasilitas puskesmas, rumah sakit gitu ya. Kemudian rumah sakit ABRI, tentara dan sebagainya ya. Jadi buat semuanya yang udah 18 tahun ke atas nih, semua yang lagi menyaksikan, langsung datang aja ya dok ya ke pos pelayanan vaksinasi COVID-19, baik itu yang di fasilitas kesehatan atau di pos-pos pelayanan lain. Banyak kok sekarang di mal-mal, jadi mungkin bisa aktif ya, proaktif untuk melihat di mana sih sekarang yang menyediakan. Langsung datang aja. Nah, apalagi ini kan mau masuk bulan Ramadan ya, bentar lagi kita mau masuk mudik lagi, ya kita sayangi orang tua kita yang ada di kampung untuk mengajak mereka vaksin. Jangan sampai nanti kita datang dari kota, orang tua kita belum divaksin dan mudah tertular apabila kita ada infeksi COVID yang memang saat ini belum selesai. Ya, setuju. Apalagi butuh waktu ya, jadi jangan mepet-mepet. Biasanya nih butuh waktu 3-4 minggu ya, untuk mulai muncul antibodi yang optimal. Jadi sebelum mudik, nah mungkin sekarang ini nih waktu yang tepat nih untuk memanfaatkan. Kalau udah jeda 6 bulan dari booster pertama, buruan deh booster kedua. Baik, Itu Mas Audi ya. betul sekali ya. Jadi butuh kolaborasi dan seperti yang tadi Dokter Syahril katakan ya, ini mumpung masih difasilitasi oleh pemerintah, mari ayo kita manfaatkan vaksinasi booster kedua ini. Nah, tapi ngomongin soal vaksin ini kan juga masyarakat bertanya-tanya soal jenis vaksin apa yang digunakan untuk booster kedua ini, Dr. Reza. Dan mungkin Dr. Reza juga bisa menjelaskan ya, mungkin seperti orang-orang yang masih ragu-ragu ya ikut booster kedua karena khawatir efek sampingnya. Jadi bagaimana nih menangani KIPI yang ringan ya? Boleh diingatkan kembali, Dr. Reza? Oh, baik. Oke, jadi vaksin tentunya yang digunakan sampai sekarang ini kan semua vaksin yang sudah disetujui ya oleh Badan POM ya, dan sudah mendapatkan EUA-nya gitu ya. Untuk lengkapnya sebenarnya bisa dilihat di rilis-rilisnya Kemenkes atau di website-nya juga pasti ada ya di www.kemenkes.go.id gitu ya. Nah, untuk regimen vaksinasi dosis booster kedua untuk kelompok masyarakat umum itu ada beberapa kombinasinya. Mungkin secara garis besarnya aja ya saya jabarkan ya. Jadi kalau yang booster pertamanya kemarin itu Sinovac, itu bisa menggunakan AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Zivivac, Indovac dan Inavac ya. Tapi kalau untuk yang booster pertamanya kemarin pakainya AstraZeneca,
bisa pakai yang mereknya Moderna, Pfizer, atau AstraZeneca. Kalau yang kemarin booster pertamanya pakai Pfizer, bisa pakai Pfizer lagi, atau Moderna, atau AstraZeneca. Kalau untuk yang kemarin booster pertamanya Moderna, bisa diberikan Moderna atau Pfizer. Nah, kalau yang kemarinnya pakainya J&J atau Johnson, itu bisa pakai J&J lagi, atau Pfizer, atau Moderna. Sedangkan kalau yang kemarin booster pertamanya Sinopharm, bisa dipakai Sinopharm atau Zivivax gitu ya. Nah, tapi kalau yang kemarin booster pertamanya pakai Covovax, hanya bisa booster keduanya menggunakan Covovax gitu. Nah, untuk kesediaannya tentu setiap tempat ini kan distribusinya berbeda. Jadi bisa ditanyakan ke fasilitas kesehatan masing-masing atau pos vaksinasi masing-masing yang menyelenggarakan. Jadi kalau misalnya nih masyarakat, tadi saya sempat baca di kolom komentar nih, aduh kok di sini nggak ada, di mall nggak ada, di daerah saya nggak ada, di Bekasi kapan misalnya ya, bisa diajak proaktif nih puskesmas setempat, RSUD setempat gitu ya, untuk mulai menyelenggarakan lagi, minta lagi nih ya, karena Kementerian Kesehatan kan juga sudah mendistribusikan dengan baik nih vaksinasinya sebenarnya. Jadi tinggal diajak lagi masyarakatnya, fasilitas kesehatannya untuk segera memberikan atau mengadakan sentra-sentra vaksinasi yang lebih mudah terjangkau daerahnya bagi masyarakat. Nah, terkait KIPI-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasi, sebetulnya Sobat Sehat nggak perlu khawatir ya. Yang utama sebenarnya kita harus pastikan diri kita sendiri itu sehat terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi. Jadi ya istirahat yang cukup, pola makan yang baik dulu, dan pastikan perutnya nggak dalam kondisi yang kosong kalau mau vaksin. Nah, dan tenang karena KIPI ini kan sebenarnya adalah reaksi vaksin di dalam tubuh ya, dan itu bisa berbeda sebenarnya dari satu individu dengan individu yang lain. Nah, jadi memang karena mungkin ada beberapa individu yang meriangnya bisa sampai 2 hari gitu ya, terus takut nih mau booster misalnya, ya nggak perlu berlebihan karena sebenarnya bisa mengkonsumsi obat-obatan penurun demam misalnya gitu ya kan, atau mengurangi gejala-gejala KIPI yang muncul lainnya ya. Dan sejauh ini kita bersyukur karena KIPI-nya ringan-ringan aja kok yang muncul ya. Tapi yang penting lagi adalah mengingat bahwa manfaat dari vaksinasi ini sebenarnya jauh lebih besar. Jadi ya jangan takut ya dengan vaksinasi. Kita bisa melindungi diri kita dari perburukan dan juga resiko kematian kalau sampai terinfeksi COVID-19. Nah, kalau misalnya ada keluhan pun bisa langsung konsultasi ke dokter yang menyuntikkan, ke fasilitas kesehatannya, bisa minum obat pereda nyeri, pereda demam gitu ya. Bisa ada teknik-teknik untuk meredakan suntikan yang terasa pegal atau nyeri gitu ya. Misalnya dikompres dengan kain bersih yang dibasahi dengan air dingin gitu ya. Atau bisa meminta petugas kesehatan terdekat untuk menangani KIPI yang muncul. Baik, terima kasih Dr. Esa. Jadi tambahin dikit. Oh ya, Boleh. boleh. Masalah KIPI tadi betul yang sampaikan Dr. Esa. Jadi di seluruh tempat penyuntikan vaksin itu selalu ada ruang observasi namanya ya. Nah, jadi orang yang habis disuntik itu divaksin itu nggak boleh langsung pergi, harus standby dulu, tinggal di ruang itu selama 30 menit ya. Nah, kalau ada apa-apa ya terjadi itu langsung ditangani, di situ ada dokter yang siap memberikan pertolongan. Baik, terima kasih tambahannya Dr. Syahril. Dan untuk Dr. Syahril ini boleh untuk memberikan kiat dari Dr. Syahril supaya ini kita bisa ngajakin orang tua nih buat booster kedua. Ya, terima kasih ya. Jadi siapa lagi yang akan mengasihi, menyayangi orang tua kalau bukan kita sendiri ya. Jangankan orang tua sendiri, ya, orang tua, seluruh orang tua pun harus kita kasihi, harus kita perhatikan dan kita berikan prioritas. Karena orang-orang tua itu sebetulnya orang-orang yang sudah berjuang banyak loh terhadap bangsa kita ini, harus kita berikan dia perlindungan yang maksimal. Ya gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah memberikan beliau-beliau itu dengan suatu antibodi yang nanti kalau ada virus COVID itu beliau kuat, tidak lagi langsung, kan usia lanjut itu kan risiko tinggi ya, betul ya saya? Ya. Risiko tinggi, apalagi kalau dengan
ada komorbid. Jadi sayangilah, saya ulangi, jangankan orang tua sendiri, orang tua kandung sendiri, tapi seluruh orang tua harus kita berikan perhatian, kita harus sayangi karena beliau-beliaulah yang telah mengantarkan kita untuk bisa seperti ini, saya kira. Nah, mudah-mudahan dengan orang tua yang sehat, kita akan bangga ketemu kalau mudik itu orang tuanya sehat, gitu kan? Ya, bisa lihat anak-anaknya, lihat cucu-cucunya yang memang berbahagia bagi kita semuanya. Amin. Amin ya. Baik, Dr. Syahril dan juga Dr. Esa, ini ada satu pertanyaan masuk dari Rio SHB 25 di Instagram. Apakah di puskesmas terdekat masih ada vaksin dosis yang paling pertama? Bagaimana? Dosis yang paling? Pertama, belum pernah vaksin berarti ya? Berarti belum vaksin sama sekali nih. Oh, ada, tetap ya. Ada. Jadi kita tetap memberikan dosis 1, dosis 2, kemudian booster. Nggak boleh orang tahu-tahu booster gitu, ya, jangan. Harus tetap. Tetap harus dari yang awal dulu. Jadi nanti pasti petugas kesehatannya akan menilai tiketnya, misalnya tiketnya pertama belum, ya lengkapi dulu itu sesuai jarak vaksinasinya, nanti akan diberikan selanjutnya gitu. Sesuai jangka waktu yang disarankan. Jadi ayo buruan, masa pertama aja belum, hati-hati loh. Betul sekali, yang pertama aja belum nih ya, harus itu waspada jadi budaya, ya. Dr. Esa, jadi budaya. Dulu kan saat COVID awal, ya, kita kan malu kan kalau kena COVID kan, bahkan orang itu secara stigma dijauhi gitu ya. Nah, tapi begitu seiring dengan waktu, mereka bangga, aku sudah kena COVID dong, saya sudah 2 kali kena COVID ya, dia kan gitu ya. Dan ada, gitu ya? Iya, udah itu vaksin. Aku udah vaksin nih. Jadi dengan pamer-pamer mereka mengatakan, ya mereka bangga dengan vaksin yang dia dapat. Dan itu menjadi suatu ya lifestyle juga ya. Tren terkini ya. Oh, saya udah booster dong gitu ya. Biasanya tadi yang membanggakan diri kalau dia tuh udah pernah kena COVID tuh disebutnya alumni COVID. Nah. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Olive di Tangerang, mau tanya, setelah berkali-kali mendapatkan vaksin COVID-19, apakah benar tidak akan ada efek jangka panjangnya bagi tubuh? Karena untuk masyarakat sendiri, apakah bisa mengetahui tingkat efektivitas vaksin COVID-19 di dalam tubuh sendiri sehingga ke depan bisa melakukan vaksinasi kembali? Silakan Dr. Esa menjawab. Iya, sebenarnya sampai sekarang semua data itu ada dan sudah pernah dijelaskan ya. Dari pertama kali Badan POM itu mengeluarkan EUA. Jadi izin edar penggunaannya ini memang sudah menelaah berbagai penelitian yang mencukupi agar sampai bisa digunakan sesuai dengan standar keamanan. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi sampai sekarang kita sudah berapa kali vaksin ya, alhamdulillah kita masih terlindungi dengan baik juga gitu ya sampai sekarang. So, yang penting adalah ini adalah ikhtiar kita, dan vaksin itu isinya memang ya pure untuk antibodi kita aja agar muncul gitu. Jadi jangan khawatir. Lebih serem kena COVID-nya dibandingin kita mikirin resiko vaksinnya, karena ya KIPI aja yang muncul sangat ringan gitu ya sejauh ini ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, benar sekali. Baik, Dr. Esa. Boleh nambahin dikit. Silakan. Jadi betul tadi. Jadi sampai saat ini literatur yang mengatakan ada efek atau katakanlah kejadian-kejadian setelah vaksin itu sampai saat ini belum ada ya jurnal-jurnalnya. Yang ada justru adalah long COVID ya. Jadi COVID dia sembuh, tapi gejala-gejala COVID-nya masih ada. Loh, kok saya masih batuk nih? Kok saya makin sesek? Atau apalah setelah COVID? Nah, itu ada. Dan memang saat ini ada namanya klinik yang menangani long COVID di beberapa rumah sakit, termasuk di rumah sakit kami, RSPI Sulianti Saroso, kemudian juga rumah sakit Persahabatan, itu menangani long COVID itu. Sehingga harapannya untuk sekian bulan nanti ke depan betul-betul dia hilang. Ya. Baik, terima kasih tambahannya Dr. Syahril. Baik, Dr. Syahril dan juga Dr. Esa, kita sudah berada di penghujung talk show. Sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini, boleh Dr. Syahril untuk memberikan pesan-pesan sehat, dan setelah itu Dr. Esa. Oke, terima kasih. Pesan sehatnya ya, kita saat ini bukan saja masalah COVID ya, Dr. Esa ya,
banyak penyakit yang ada di sekitar kita yang harus kita waspadai. Nah, salah satu upaya yang untuk mencegah kita satu dengan perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Yuk kita lakukan itu. Kemudian disiplin untuk tadi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu bukan hanya untuk COVID ya, tapi hampir seluruh penyakit-penyakit yang terutama bisa menular, bisa dicegah dengan masker, bisa dicegah dengan cuci tangan, dan seterusnya. Nah, tentu saja ya, khusus untuk COVID ini, maka vaksinasi ini mengantarkan kita mendapatkan kekebalan agar seluruh bangsa Indonesia yang tadi parameternya sudah turun semua, angka kesakitan, angka kematian, itu kita jaga terus dengan imunitas yang baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa, sebentar lagi kita akan menarik ya status kedaruratan kesehatan di Indonesia. Diulangi ya, jadi kita ada PR yaitu mencabut status kedaruratan kesehatan di Indonesia masalah wabah COVID ini. Nah, mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa mencabut ini kalau parameter ini tetap terjaga dan kita segera mengusulkan untuk pandemi COVID-19 dapat dicabut ya oleh WHO untuk Indonesia dan beberapa negara yang memang dianggap sudah oke ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Dr. Syahril. Silakan selanjutnya untuk Dr. Esa untuk pesan-pesan sehatnya. Alhamdulillah, semoga tadi apa yang dikatakan Dr. Syahril bisa segera terjadi ya. Karena kita patut bersyukur dengan kondisi yang semakin stabil ini, kita juga makin bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Jadi untuk mempersiapkan itu jangan lupa semuanya segera lengkapi vaksinasi booster, karena untuk usia 18 tahun ke atas dan lansia, semuanya sudah diperbolehkan untuk booster kedua sejak 24 Januari 2023. Ya, nggak perlu tunggu tiketnya masuk, langsung aja datang, udah bisa kok melakukan booster kedua kalau sudah melengkapi booster pertamanya dengan jarak 6 bulan yang lalu. Jadi buruan datang aja ke vaksinasi, ke pos-pos vaksinasi atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan segera lengkapi booster kedua atau suntikan keempat ini untuk melindungi diri dan juga keluarga. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Dr. Syahril dan juga Dr. Esa atas pesan-pesan sehatnya. Baik, Sobat Sehat, demikian tadi pembincangan seru kita dalam topik imunitas tinggi booster untuk apa lagi. Bersama kedua narasumber, Dr. Muhammad Syahril SPP MPH selaku juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Dr. Esa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Terima kasih Dr. Syahril dan juga Dr. Esa atas kehadirannya pada sore hari ini di talk show bersama Dr. Esa. Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya. Sama-sama. Terima kasih Dr. Syahril. Sobat sehat semuanya, Mas Audi. Ya, Mas Audi, Mbak Dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Syahril dan juga Dr. Esa. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, halo Kemenkes 15667, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun sosial media Instagram @kemenkes_ri dan Radio Kesehatan. Saatnya saya, Audrey Mantio, pamit undur diri dulu bersama kru yang bertugas dan saya ucapkan salam sehat.